pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Sampai ayat 14. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Kita baca ayat 4 lebih dahulu. Ayat 4, Injil Matius pasal 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin. Sesat artinya menyimpang dari jalan yang benar. Kalau sudah suka menonton, itu pada masanya dulu, itu antara kucing dan tikus, itu waktu ada perlombaan, kemudian penunjuk jalannya dibelokkan oleh tikus sehingga kucingnya kalah. Artinya apa? Petunjuk kepada kita sangat jelas bahwa ada iblis yang pelan-pelan mengarahkan kita kepada jalan yang salah. Dan itu salah satu penderitaan Kristen yang luar biasa pada akhir zaman ini. Ada pengajaran-pengajaran yang mula-mula kita lihat seperti benar, ujung jalannya membawa maut untuk hidup kita. Oleh sebab itu saya menganjurkan kita dalam hal ini, mari berhati-hatilah memilih jalan. Sudah mendengar misalnya Pastor Joel Osteen itu yang dari Amerika, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di sana, itu di Lakewood
di Texas yang anggota jemaatnya ratusan ribu orang, saudara sekalian, mengakhiri khotbahnya selalu dia katakan, saudara masih bisa akses di YouTube misalnya sekarang, saudara mendengar dia bilang, if you open your heart and receive Jesus, invite Jesus into your heart, artinya kalau engkau mau sungguh-sungguh percaya, undanglah Yesus masuk ke dalam hatimu, sesudah itu engkau lahir baru, dan kemudian sesudah itu engkau akan pilihlah gereja yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan secara utuh. Itu sebabnya saya tidak suka kalau ada anak cucuku yang ahli teologi yang selalu memisahkan antara perjanjian lama perjanjian baru. Ya, tolong dengarkan saya baik-baik. Saya memang tidak sekolah setinggi saudara sekalian, tetapi saya juga tahu, saya juga belajar bahwa Tuhan Yesus menggunakan perjanjian lama, karena perjanjian baru mulai dikumpulkan sesudah misi Injil tersebar ke berbagai pelosok, berbagai tempat. Ingat, Rasul Thomas sudah sampai di India. Dia meninggal di sana. Seperti dengan saya. Jadi 20 tahun sudah Yesus naik ke surga. Kalau demikian Tuhan Yesus pasti menggunakan perjanjian lama. Karena itu gunakanlah perjanjian lama sebagai basic pondasi untuk perjanjian baru. Itu pesan saya, sehingga sudah tidak mudah dibelokkan. Pelajarilah perjanjian lama dengan perjanjian baru dengan seimbang. Saya berikan contoh. Tolong saudara sekalian yang belum jadi friend saya, teman saya di Facebook, menjadi teman saya. Beritahu kepada teman-teman yang mau belajar firman Tuhan. Di bagian akhir dari makanan bergizi hari ini yang saya tulis, selalu saya muat ayat firman Tuhan. Kalau engkau tekun membacanya, maka dalam waktu setahun engkau sudah habis membaca seluruh Alkitab ini dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu pesan saya. Itu modal terkuat yang menjadi pondasi kita, sehingga kita tidak mudah diselewengkan atau disesatkan, seperti kata firman Tuhan ini jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Yang kedua, ayat yang ke-12, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi di gereja saudara sekalian, di gereja kami juga, berarti ketika sudah begitu banyak lupa kacang akan kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba, orang tidak tahu membalas budi, orang sudah berjasa kepadanya, dia fitnah. Dengar baik apa saya katakan. Ya. Itu dapat membuat bila engkau tidak siap dan salah menanggapinya, kasihmu akan menjadi dingin. Di sini dikatakan 60% lebih kasih orang menjadi dingin. Jaga, hangatkan terus dengan api Roh Kudus dalam hati saudara sekalian. Mengapa saya katakan api Roh Kudus? Api Roh Kudus yang memberikan engkau 9 buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Api itu menghangatkan kasih dan pengampunanmu, saudara sekalian. Itu yang terutama, supaya jangan kasihmu menjadi beku, menjadi fresh, dan menjadi dingin. Berbahaya untuk engkau bila kasihmu menjadi dingin, kasihmu kepada manusia, lama-lama kasihmu kepada Tuhan juga menjadi dingin. Yang ketiga, ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oleh sebab itu ada janji Tuhan yang manis untuk kita ketika sedang mengalami penderitaan. Apa itu sakit, penyakit, masalah keuangan, dan masalah rumah tangga. Saya mengingatkan kita semua saudara sekalian hari ini bahwa kita setidak-tidaknya harus bertahan.
bertahan dari bermacam-macam pencobaan dunia ini, terutama pada akhir zaman di penderitaan-penderitaan. Menurut saya penderitaan fisik lebih mudah, tapi penderitaan batin kalau kita melihat tadi yang saya katakan, kita diperlakukan, hamba Tuhan pun bisa runtuh imannya kalau terus-menerus didera oleh apa? Tadi, kacang lupa akan kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba. Saya kadang-kadang, saudara sekalian, mau menangis rasanya. Baru beberapa bulan yang lalu saya baptis orang itu, sekarang orang itu sudah fitnah saya. Masih dengan saya? Tetapi kabar baiknya apa? Tuhan Yesus memberikan kepada kita daya tahan sampai terakhir, dan kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Pada akhir zaman ini kami didera oleh bermacam-macam pencobaan dan masalah. Ada kuasa yang bisa membelokkan kami lewat orang-orang jahat dari jalan yang benar. Tolong para pemirsa sekalian supaya kami tetap bertahan pada jalan yang benar, karena Tuhanlah yang menjadi daya tahan fisik kami dan rohani kami dan juga jiwa kami, perasaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.